Iman besar mahaku, Engkau pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami nyatakan pada pagi hari ini, Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. bagimu segala pujian, Bagimu segala pujian, hormat, segala kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. bagimu segala pujian, Bagi segala pujian dan segala kemuliaan. hormat, kemuliaan. Sebab hanya
Tuhan, kami menyatakan di dalam hidup kami. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, Menyembah Kau Sang menyembah Raja. Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kau Tuhan, Yesus Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini buat hari yang Tuhan beri, dan kami mengucap syukur untuk kami dapat beribadah walaupun beribadah secara online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarlah roh Tuhan yang akan mengurapi kami semuanya, dan kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa terus menyertai kami, dan ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati, dan kami semua juga diberkati, dan Tuhan akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada saat ini walaupun kita masih dalam ibadah online dan Bapak Ibu ibadah di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga, dan itu menjadi pengharapan bagi kita semua. Oleh karena itulah tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, karena nanti juga Tuhan akan datang kedua kalinya menjemput kita. Bagimu kuasa-Mu
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kiranya pada saat ini Roh Kudus akan berbicara kepada kami dan memberkati kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan nyatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu, dan berkatilah kami oleh firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Pada saat ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Demikian juga dengan firman Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan khotbah, tetapi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada saya. Dan ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab melalui acara pada saat ini, melalui renungan pada saat ini. Pertanyaan yang pertama, Mengapa Yesus harus naik ke surga? nah, pertanyaan ini sering muncul di dalam pikiran orang-orang Kristen. Mengapa Yesus harus pergi ke surga? Kenapa Yesus tidak tinggal aja di bumi ini? Jawabannya adalah karena dia berasal dari surga atau berasal dari atas, maka dia harus kembali ke surga setelah misinya selesai. Saya akan membacakan di dalam Yohanes 8 ayat 23 yang mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dengan ayat ini menceritakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus berasal dari surga atau dari atas. Karena itu dia harus kembali ke atas. Misi penyelamatan yang harus dia jalankan sudah selesai. Itu sebabnya kenapa dia harus kembali ke surga. Nah, alasan yang berikutnya adalah Yesus harus meninggalkan dunia ini karena Roh Kudus akan dicurahkan dan turun ke dunia untuk diam di dalam hati murid-murid dan memberikan murid-murid kuasa untuk menjalankan kehendak Tuhan dan misi Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dari ayat ini dijelaskan bahwa
justru ketika Yesus tidak bersama-sama mereka setelah kebangkitannya, itu malah lebih berguna buat murid-muridnya. Kenapa? Karena ketika Yesus ada di dalam dunia ini, Yesus terbatas dengan bentuk tubuhnya sebagai manusia. Jadi dia tidak bisa menjangkau ke seluruh dunia. Tapi ketika Yesus pergi, maka Yesus akan mengutus Roh Kudus atau rohnya yang akan datang ke dalam dunia. Memang secara wujud nyata tidak nampak, tetapi Roh Kristus atau Roh Kudus itu akan bisa diam di dalam setiap orang yang percaya. Dan Roh Kudus itu akan memberikan daya, kekuatan, dan kuasa bagi orang-orang yang percaya agar mereka bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Roh Kudus itu memberikan mereka daya dan kuasa agar mereka bisa memberitakan kabar baik yang telah Tuhan lakukan selama Tuhan Yesus di dunia ini. Kabar baik itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan dengan Roh Allah yang dijanjikan tinggal dan diam di dalam hati kita, Roh Kudus itu akan menuntun orang-orang yang percaya atau murid-murid Yesus ini untuk dapat pergi ke seluruh dunia. Roh Kristus, karena dia berbentuk dalam roh, maka dia tidak terbatas oleh ruang, ya, karena dia sudah tinggal dan diam di dalam hati orang yang percaya. Jawaban yang ketiga adalah mengapa Yesus harus naik ke surga adalah Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita. Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ayat ini berbicara bagaimana Yesus menceritakan, jangan mereka menjadi sedih karena Yesus harus meninggalkan mereka. Karena Yesus memang meninggalkan mereka, tapi sebenarnya Yesus memiliki janji. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat murid-muridnya. Jadi Tuhan pergi ke surga justru akan menyediakan tempat yang mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, "Saya tidak pernah punya rumah di sini, saya selalu ngekos, saya selalu ngontrak." Tetapi bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu ke surga karena dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, apakah ada nubuat dalam perjanjian lama tentang kenaikan Yesus? Memang nubuat tentang kenaikan Yesus tidak sebanyak nubuat kedatangan Kristus atau misi penyelamatannya seperti penderitaannya dan kematiannya. Nah, tetapi ada satu nubuat yang jelas menunjukkan tentang kenaikan Yesus yang kemudian juga dikutip oleh rasul-rasul, yaitu yang ada di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-19. Mazmur 68 ayat yang ke-19 mengatakan, "Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah." Jadi ayat ini yang dinubuatkan di dalam kitab Mazmur oleh pemazmur, dia menyampaikan bahwa Raja Mesias itu nanti satu kali dia akan naik ke tempat yang tinggi dan dia membawa kemenangan-kemenangannya. Nah, ini kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus 4 ayat 8-10 yang mengatakan, "Itulah sebabnya," kata Nas, "tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu." Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Yesus, kenaikan Yesus ke surga telah dinubuatkan bahwa nanti Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, dia akan meraih kemenangan, dan ketika kemenangan itu sudah dicapainya, dia akan naik mengatasi semua langit dan dia membawa kemenangannya itu di surga. Dia
dia akan menunjukkan kemenangannya sebagai raja yang berkuasa. Ketika dia sampai di surga, dia menunjukkan bahwa dia kembali lagi menunjukkan kemuliaannya yang pada waktu dia turun ke dunia, kemuliaannya itu ditanggalkan untuk sementara, tapi dia kembali meraih kemuliaannya itu, dan dia menjadi raja yang memegang kemenangan atas seluruh musuh-musuhnya. Selanjutnya ayat ketiga. Bila nafiri Tuhan bunyi dan waktu lalu dan fajar terbit sinarkan terang bakar. Bila yang diselamatkan berkumpul di pantai surga, serta namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerja bagi Tuhan sampai matahari silamlah, ceritakan cinta Tuhan yang heranlah. Bila tiba ajalku dan waktu kerja lalulah, serta namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada. Pertanyaan ketiga, apakah pesan Yesus sebelum kenaikannya? Ada beberapa pesan yang disampaikan Yesus sebelum kenaikannya. Yang paling jelas di antara semua kitab Injil juga dijelaskan, dan juga termasuk dalam Kisah Para Rasul, ada pesan Yesus sebelum Yesus naik ke surga, yaitu beritakanlah Injil. Matius 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, hampir semua sudah hafal ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi pesan Tuhan yang sangat jelas, kita harus memberitakan Injil. Murid-murid yang ditinggalkan harus meneruskan misi yang dimulai oleh Yesus, yaitu misi penyelamatan. Misi penyelamatan telah selesai, tetapi berita tentang keselamatan harus sampai ke seluruh dunia. Ketika berita sampai ke seluruh dunia, maka Tuhan akan datang kembali yang kedua kali menjemput kita. Nah, yang berikutnya, pesan yang selanjutnya yang nampak adalah yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Lukas 24 ayat 49, dan dalam Kisah Para Rasul dilanjutkan. Dan Lukas 24 ayat 49 mengatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan padaku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi." Dari ayat ini dikatakan bahwa murid-muridnya diberi pesan, jangan kamu pergi dulu. Kamu memang harus memberitakan Injil, tetapi kamu tidak boleh pergi dulu. Tunggu dulu di Yerusalem. Mengapa harus tunggu? Karena mereka harus diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Ketika mereka dilengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus, maka pemberitaan Injil mereka akan menjadi lebih efektif. Pemberitaan Injil mereka akan disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Itulah sebabnya mengapa mereka harus menunggu di Yerusalem sampai kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan selanjutnya, pesan sebelum kenaikannya memang tidak tertulis di dalam di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sebelum Yesus naik ke surga. Tidak tertulis itu. Tetapi sebelum Yesus disalibkan, Yesus menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya yang ditulis dalam kitab Matius pasal 24 dan 20. Dikatakan
di situ bagaimana Tuhan katakan pesan Tuhan ketika Tuhan nanti meninggalkan mereka harus berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang kembali. Matius 24 ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi dalam ayat ini dikatakan pesan Tuhan kepada murid-muridnya, mereka harus berjaga-jaga, siap sedia karena tidak tahu. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan naik ke surga, dan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan, malaikat Tuhan katakan bahwa Tuhan akan datang dengan cara yang sama dia naik ke surga. Dan ketika dia datang tuh kapan? Nah, waktunya itu tidak ada yang tahu. Tapi kita harus bersiap-siap dan berjaga-jaga. Mari kita menjaga hidup kita kudus, menjaga hidup kita melayani Tuhan, dan menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan melihat kita telah siap menyambut kedatangannya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, apakah pesan-pesan itu sudah digenapi? Pertanyaan ini ditanyakan, apakah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sudah digenapi? Saya mulai dengan pencurahan Roh Kudus. Saya bisa katakan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sudah, tapi belum. Artinya kenapa? Sudah digenapi, tapi masih terus berjalan penggenapan itu. Proses penggenapan masih terus berjalan. Yang kalau kita nampak, yang pertama, janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, karena itu mereka tidak boleh pergi kemana-mana sampai Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Nah, pada waktu itu, apakah ini sudah digenapi? Ya, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, semua orang yang percaya kepada Yesus yang waktu itu berkumpul di Yerusalem, mereka mendapatkan kuasa dari tempat maha tinggi. Tapi apakah pencurahan Roh Kudus hanya berhenti pada hari Pentakosta pada waktu itu? Tidak. Hari-hari selanjutnya terjadi pencurahan Roh Kudus. Sampai saat ini pun Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Nah, yang selanjutnya kalau saudara perhatian bagaimana tentang pemberitaan Injil. Beritakanlah Injil. Apakah pemberitaan Injil juga sudah disampaikan sampai seluruh dunia? Pemberitaan ini sudah dilakukan. Pesan itu sudah dilakukan oleh murid-muridnya bahwa mereka sudah memberitakan Injil. Bahkan dikatakan pada waktu itu mereka sudah sampai ke ujung dunia yang waktu itu adalah kota Roma. Tetapi sampai sekarang pun pemberitaan Injil masih terus berlangsung. Jadi pesan Tuhan sudah dilakukan, tapi masih terus akan dilakukan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Markus 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi karena itulah kenapa kita harus terus memberitakan Injil. Kita harus terus memberitakan Injil sampai berita Injil sampai ke seluruh pelosok. Sehingga ketika berita Injil sampai ke seluruh dunia, maka itu tiba kesudahannya dan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Yang selanjutnya pesan yang saya perhatikan yang tadi dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang kembali. Murid-muridnya mereka berjaga-jaga. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian baru, nampak sekali bagaimana murid-muridnya itu dengan giat. Bahkan Paulus katakan kalau orang itu tidak menikah atau belum menikah, lebih baik tidak menikah karena mengingat waktunya Tuhan yang segera datang. Bukan berarti bahwa Paulus menentang orang yang menikah, tidak. Tetapi suasana atau harapan dari mereka itu yang selalu punya kerinduan Tuhan datang. Dan mereka bersungguh-sungguh menjalankan kehidupan kekristenannya. Demikian juga hendaknya pada saat ini kita seharusnya berjaga-jaga. Kita akan menjalankan hidup dengan sungguh-sungguh seolah-olah Tuhan akan datang hari ini. Atau nanti malam, atau besok. Apakah kita siap ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Ataukah Tuhan akan melihat iman kita sedang dalam kondisi turun, sedang dalam keadaan pahit, sedang dalam keadaan marah dan jengkel? Biarlah pada saat ini melalui talkshow ini kita belajar bahwa Yesus datang karena kita akan menunggu kedatangannya yang kedua kali.
Yesus sedang pergi ke surga untuk datang kembali dan kita sedang menunggu kedatangannya. Karena itulah pada saat ini kita akan bersama-sama merindukan Roh Kudus dicurahkan di jemaat kita, di gereja kita, di dalam hati kita. 10 hari ke depan akan ada doa yang dilakukan. Kita akan mengikuti pesan Tuhan. Tuhan katakan, tunggulah sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena itu kita rindu Roh Kudus menuntun hidup kita, memenuhi kita, dan sehingga kita melakukan perkara-perkara besar bersama Yesus, dan kita akan menjadi saksi yang memberitakan Injil keselamatan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mengikuti ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur karena kami punya pengharapan yang mendatangkan sukacita. Engkau akan datang kedua kalinya menjemput kami. Dan sementara kami ada di dalam dunia ini, Engkau telah mempengaruniakan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kami. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Dan
kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sepanjang doa 10 hari juga Tuhan yang menyertai, kiranya kami mendapatkan kuasa dan kiranya kami mendapatkan tuntunan Roh-Mu dan jamahan Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu, mari kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan mengangkat tangan pada saat ini. Kiranya kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita mengatakan amin.